Kalau kita mau bicara sistem bilangan real, maka kita kita lihat dulu bilangan itu sendiri. Kalau kita bicara bilangan ya, bilangan di dunia ini ada dua. Ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Ya. Nah, bilangan real sendiri itu dinotasikan dengan R. Nah, kalau ini bilangan ini C, ya, bilangan C atau I boleh ya, imajiner C, C-nya itu dari kompleks ya. Nah, bilangan real sendiri kita kelompokkan menjadi dua, itu ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Pakai T boleh, pakai S boleh ya. Nah, bilangan rasional ini kita nyatakan dengan Q. Kalau ini ya begini, bukan Q gitu ya. Karena bilangan irasional itu bukan rasional. Nah, bilangan rasional itu apa? Bilangan yang dapat saya nyatakan dalam bentuk begini. A per B. A dan B-nya ini bilangan real. Jadi kalau saya nyatakan begini, ini namanya bilangan rasional. Kalau ini berarti tidak bisa dinyatakan begitu. Jadi tidak bisa kita nyatakan dengan bentuk begini. Dengan A dan B ini bilangan real. Nah, sekarang bilangan rasional sendiri terdiri dari apa? Kita lihat ya. Bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecah. Ya. Bulat sendiri kata kita lihat itu ada yang positif ya. Ada 0, ada negatif. Nah, di bilangan bulat sendiri ada positif, 0 dan negatif. Ini kalau kita bicara bilangan secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini kita akan membahas mengenai bilangan real. Apa bedanya antara bilangan real dan bilangan imajiner? Nah, kalau contohnya begini, bilangan real ya seperti kita kenal. Bilangan imajiner itu hanya saya punya ini bilangan imajiner itu misalnya contohnya ini ya. Contohnya adalah akar min 10. Nah, itu ya. Jadi semua bentuk akar min 1 gitu dan seterusnya. Ini bilangan. Atau bisa jadi begini. 2 plus akar min 3. Nah, ini juga imajiner. Ya, bilangan imajiner. Kalau bilangan irasional gimana? Contohnya irasional itu adalah akar 2, akar 3. Nah, Anda bisa nyari sendiri. Lainnya adalah bilangan positif, negatif, saya kira Anda sudah kenal. Nah, sekarang bedanya apa antara bilangan real dan tidak real atau imajiner? Kalau bilangan real itu mempunyai sifat trikotomi. Apa trikotomi itu? Misalnya saya mempunyai bilangan ini A dan B, bilangan real ya. Di A dan B ini bilangan real. Maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, A itu lebih besar dari B.
yang kedua A sama dengan B, yang ketiga A kecil dari B. Tetapi kalau bilangan imajiner kita nggak punya seperti ini. Jadi kalau bilangan imajiner katakanlah ini ya, kalau saya punya ini, saya nggak bisa membandingkan Bapak ini dengan min 1 besar mana. Nah, jadi ini nggak bisa kita bandingkan. Kalau di dalam bilangan imajiner kita nggak bisa membandingkan seperti ini. Tapi kalau di dalam bilangan real, saya bisa membuat perbandingan. Ini namanya trikotomi. Kalau kita mempunyai ini, beberapa sifat di dalam bilangan real, ada definisi bukan sifat ya. Definisi bilangan real. Yang pertama begini. A kecil B, kalau A kecil B, maka B dikurang A itu akan merupakan bilangan positif. Nah, contohnya seperti ini. Kalau saya punya 4 kecil 5, maka kita lihat 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1 dan ini lebih besar 0. Ah, positif kan? Yang kedua, kalau saya punya ini A kecil B, kecil sama dengannya. Ini artinya apa? Artinya A kecil B atau A sama dengan B. Yang ketiga, kalau saya punya A besar B, maka artinya A itu besar B, besar sama dengan atau A sama dengan B. Jadi Anda bedakan di dalam matematik ada istilah, ada kata dan kata atau. Ini maknanya beda. Ini itu artinya apa? Artinya harus kedua-duanya. Kalau ini artinya bisa salah satu. Nah, gitu ya. Itu bedanya. Di dalam matematik harus kita bedakan seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara sifat bilangan real, yang pertama, sifat bilangan real yang pertama, kalau saya punya A kecil B dan perhatikan ya, B kecil C, maka A akan kecil C. Saya ambil contoh 2 kecil 3 dan 3 kecil 5, maka 2 ini kecil 5, betul kan? Kecil 5. Nah, gitu ya. Sekarang yang kedua, kalau saya punya A kecil B, maka A ditambah C akan kecil B ditambah C, atau bisa juga saya katakan A kurang C itu kecil B kurang C. Kalau misalnya begini, saya punya contoh ya, 2 kecil 3 ya. Kalau sekarang saya tambah 1,
2 tambah 1, ini 3 tambah 1. Ini hasilnya 3, ini hasilnya 4. Jadi masih berlaku begini. Nah, gitu ya. Sekarang kalau saya punya yang ketiga. Bisa garis saja saya. Yang ketiga. Sifat yang ketiga, kalau A kecil B dan C kecil D, gitu ya, maka akan berlaku A ditambah C akan kecil B ditambah D. Ambil contoh, 2 kecil 3 dan 1 kecil 5. Maka 2 ditambah 1, ini 3 ditambah 5. Nah, ini masih berlaku. Ya, karena ini hasilnya ini 3, ini 3, ini 8. Gitu ya. Nah, yang keempat, ya. Sifat yang keempat, kalau A kecil B dan C lebih besar 0, maka A kali C itu kecil B kali C. Ambil contoh, misalnya 2 kecil 3 dan saya ambil C-nya itu saya ambil 4. Maka kita lihat 2 kali 4 dibandingkan dengan 3 kali 4 itu kecil. Karena ini 8, ini sendiri 12. Nah, gitu ya. Sekarang yang ke 5. Kalau A kecil B dan C-nya negatif, maka AC itu lebih besar daripada BC. Gitu ya. Saya ambil contoh. 2 kecil 3. Saya ambil min 4. Maka kita lihat sekarang ini. 2 kali min 4. Ini kita lihat saya bandingkan dengan 3 kali min 4. Ini kenapa? Ini lebih besar begini. Sebab ini min 8, ini min 12. Nah, gitu ya. Ini min 8 lebih besar min 12. Nah, sekarang saya ambil nomor 6. Kalau saya punya A besar 0, B juga besar 0, atau A kecil 0, B-nya juga kecil 0. Dan ini A kecil B, maka A itu akan lebih besar B. Ambil contoh misalnya ini ya. Saya ambil 3 kecil 4. Jadi ya. Ini A-nya 3 positif, B-nya 4 positif. Maka sekarang kalau saya lihat 1/3 dengan 1/4, ini besar mana? Seperti ini. Atau misalnya gini, min 4 itu kecil min 3. Semuanya min. Maka min 1/3, min 1/4 dengan min 1/3. Besar mana? Besar ini. Nah, jadi ya. Jadi ini merupakan sifat-sifat yang dipunyai dalam bilangan real. Untuk menyatakan bilangan real, R, gitu ya, untuk menyatakan bilangan real, itu ada 2 cara. Yang pertama, ini secara aljabar. Yang kedua, secara geometri. Nah,
Kalau secara aljabar, bilangan real itu dapat dinyatakan begini. Nah, minta hingga batas himpunan ya. Bisa juga batas himpunan begini. Jadi min 10 gitu ya. Sampai 0 gitu ya. Sampai bisa 5 sampai dan seterusnya. Tapi ini jangan dilihat bahwa ini hanya bilangan bulat saja. Nah, ini bisa rasional, bisa irasional. Tapi yang paling tepat adalah ini. Kalau ini dinyatakan dengan ini dengan garis bilangan. Nah, di bilangan real itu dapat dinyatakan sebagai garis bilangan begini. Nah, ke sana itu tak hingga, ke sana itu min tak hingga. Nah, ya. Nah, sekarang kalau saya punya di sini ada A, di sini ada B. Kalau saya bilang ada sepenggal di garis bilangan ini, saya punya sepenggal, katakanlah ke sana. Nah, ke sana ini apa? Kalau ke sana. Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu minta hingga sampai dengan A. Ini A-nya bisa ikut. Yang kedua, minta hingga A-nya ikut. Ini tidak ikut. Jadi, kalau ke sana, ini artinya apa? Kemungkinan ini. Nah, ini artinya apa? Ini artinya himpunan titik, gitu ya. Himpunan X, himpunan X, di mana X-nya itu kecil sama dengan A. Kalau ini artinya apa? Himpunan X di mana X-nya itu kecil A. Di kata atas itu kecil sama dengan A, ini kecil A. Jadi X-nya ini enggak boleh sama dengan A. Kalau saya punya katakanlah ini, gitu ya. Kalau saya punya ini, yang hitam di sini, saya punya ini, nomor 3 ya, ya. Kemungkinannya adalah ini, A sampai B. Berikutnya, kemungkinannya adalah ini. Yang berikutnya, yang kelima, kemungkinannya ini. B-nya ikut. Atau yang terakhir adalah A-nya ikut, tapi B-nya tidak ikut. Nah, ini artinya apa? Himpunan X di mana X-nya itu antara A dan B. Sedangkan ini X di mana X kecil sama A kecil sama dengan X kecil sama dengan B. Kalau yang ini artinya himpunan X di mana A kecil X kecil sama dengan B. Kalau yang terakhir itu artinya X di mana A-nya kecil sama dengan X kecil B. Nah, ini bedanya. Nah, sehingga tinggal yang terakhir. Yang terakhir ke sana, ini mirip. Nah, dia. Nah, ini mirip ya. Jadi, ini saya coba tinggalkan sebagai latihan coba. Ini ada 7, ada ke 8. Coba Anda bisa perkirakan. Jadi, kita mempunyai 8 himpunan bagian yang merupakan himpunan bagian dari garis bilangan.